إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Masyarakat muslimin sidang jamaah salat Jumat yang senantiasa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya lah kita senantiasa memuji Allah atas segala limpahan nikmat yang tak mampu untuk kita hitung jumlahnya. Limpahan nikmat yang Allah tidak henti-hentinya memberikan kepada kita. Walau terkadang sebagian nikmat tersebut kita gunakan tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan ridhonya, namun Allah tidak memberhentikan, tidak memutus nikmat tersebut. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan taslim kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yang dalam segala aspek lini kehidupan kita berusaha mencontoh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian, sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Artinya bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang dinantikan semua kaum muslimin di dunia ini. Bulan yang senantiasa sejak lalu kita nantikan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan juga kita minta kepada Allah agar Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Itulah doa-doa yang akhir-akhir ini sering kita ucapkan, sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Ramadan ini bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi para sahabat adalah bulan yang dinanti-nanti. Bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang dimana mengubah kondisi Nabi, kondisi sahabat di luar daripada bulan Ramadan. Artinya tatkala bulan Ramadan itu tiba, maka ibadah Nabi, ibadah sahabat, ibadah tabi'in, dan juga ulama-ulama salaf lainnya itu meningkat secara drastis, meningkat pesat. Maka hendaklah itu menjadi teladan bagi kita semua. Malam hari nanti Kementerian Agama akan melaksanakan sidang isbat. Sejak dari sore hari akan dilaksanakan ru'yatul hilal. Kemudian akan ditetapkan sidang isbat. Apakah besok akan masuk bulan Ramadan ataukah akan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Tentu senantiasa kita menunggu daripada keputusan sidang isbat itu sendiri. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, berbicara tentang puasa, kita sering mendengar ayat-ayat tentang puasa. Al-Baqarah 183 sampai 187 itu ayat yang bicara tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita lihat rangkaian ayat puasa ini jemaah sekalian 183 sampai 187 itu pada hakikatnya mengajarkan kepada kita hasil daripada pendidikan Ramadan, pendidikan puasa. Kalau kita lihat akhir ayat dari masing-masing 183 sampai 187 itu akhirnya ada 3 ungkapan Allah SWT. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Kemudian ada ungkapan lain la'allakum tashkurun. Kemudian ada yang ketiga la'allahum yarshudun.
3. Tattaqun, tashkurun, dan juga yarsyudun. Artinya Ramadan ini hasil akhirnya, outputnya yang Allah inginkan adalah menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi yang bersyukur, dan menjadi pribadi yang membimbing ke arah kebaikan. Tattaqun, pribadi takwa, tashkurun, pribadi syukur, yarsyudun, pribadi yang mengajak kepada kebaikan. 3 nilai ini adalah 3 nilai yang Allah inginkan daripada kita semua. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita katakan bahwa Ramadan ini adalah jalan pintas menuju ketakwaan. Yang dimana setiap Jumat itu merupakan rukun khutbah yang wajib dibaca oleh khotib adalah ayat-ayat tentang takwa. Sedangkan di akhir ayat puasa 183 itu Allah berfirman, la'allakum tattaqun. Bahwa hasil daripada pendidikan Ramadan, pendidikan puasa Ramadan itu adalah jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya hasil output akhir itu tercapai, maka hendaklah kita memperhatikan puasa kita. Karena dalam banyak hadis kita sering mendengar bahwa betapa banyak orang berpuasa tapi yang didapatkan hanya haus dan lapar saja, tidak mendapatkan apa-apa. Beberapa hadis yang sering kita dengar bahwa betapa banyak orang melaksanakan tarawih, qiyam Ramadan, salat lail, tetapi tidak mendapatkan apapun kecuali rasa capek saja daripada tarawihnya. Kecuali rasa kantuk saja daripada tarawihnya, tidak mendapatkan apa-apa. Artinya nilai ibadahnya terkuras. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah mengapa Al-Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin mengingatkan kepada kita bahwa puasa itu ada tingkatannya. Anna lis-shaumi darajat. Tingkatan puasa itu ada 3. Yang pertama, shaumul umum, puasa yang umum dilaksanakan. Apa puasa umum dilaksanakan? As-shaumu anil mubtilatil mufattirati anis shaum. Adalah puasa yang menahan diri daripada pembatal-pembatal puasa. Dan ini umum dilaksanakan. Bahkan anak-anak belum usia balik pun mampu melaksanakan ini. Hanya sekedar puasa, tidak makan dan tidak minum, tidak berhubungan di siang hari bulan Ramadan, dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini puasa yang pertama, tingkatan yang pertama, tingkatan umum. Yang kedua adalah as-shaumul khusus, puasa khusus. Apa puasa khusus itu kata Al-Ghazali? As-shaumu anil ma'asi, yaitu puasa daripada kemaksiatan. Artinya bukan hanya perutnya saja yang berpuasa, tetapi seluruh anggota tubuhnya berpuasa. Lisannya berpuasa dari ucapan-ucapan batil. Matanya, penglihatannya berpuasa daripada apa-apa yang diharamkan Allah. Telinganya juga berpuasa, kakinya pun berpuasa, tangannya pun berpuasa dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ini tingkatan yang kedua, puasa yang khusus. Maka kalau kita sudah mampu puasa yang umum tadi, kita tingkatkan ke puasa yang kedua derajatnya. Dan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, as-shaumu khususul khusus, puasa yang paling khusus. Dan ini dilakukan oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? As-shaumu amma siwallah, yaitu berpuasa menahan diri dari mengingat selain Allah. Artinya dalam ingatannya, dalam zikirnya, dalam kesadarannya hanya ada Allah SWT. Dalam hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya terpaut hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Dan ini tingkatan puasa yang tertinggi. Tapi kalau sudah mencapai derajat yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala al-hadil amin nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyaallah muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita merenungi bahwa tujuan daripada Allah syariatkan puasa di bulan Ramadan, kegiatan-kegiatan kita di Ramadan, itu ibadah kita akan meningkat. Sebagaimana dengan masyarakat di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita. Maka hendaklah kita merenungi bahwa puasa yang hakiki bukan hanya menahan diri daripada makan dan minum di siang hari, tetapi bagaimana supaya anggota tubuh kita pun berpuasa dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah kita kerjakan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal huda wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.